Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Novelina dengan NIM 1913201004 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 3A Universitas Fordeko Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komunikasi terapeutik pada lansia. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu komunikasi efektif pada lansia. Komunikasi efektif pada lansia adalah komunikasi interpersonal yang sangat penting dalam membangun hubungan yang baik antara perawat dan lansia. Melalui komunikasi interpersonal ini, perawat dapat mengetahui bagaimana membentuk hubungan yang baik dengan orang tua. Kemudian yang kedua itu proses komunikasi pada lansia. Yang pertama itu perawat harus membuka wawancara dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan serta lamanya wawancara tersebut akan dilakukan. Dan yang selanjutnya memberikan waktu yang cukup kepada pasien untuk menjawab berkaitan dengan pemunduran kemampuan untuk merespon verbal. Selanjutnya, gunakan kata-kata yang tidak asing bagi klien sesuai dengan latar belakang social culture-nya. Kemudian, gunakan pertanyaan yang pendek dan jelas karena pasien lansia kesulitan dalam berpikir abstrak. Kemudian, perawat tidak boleh berasumsi bahwa pasien memahami tujuan dari wawancara pengkajian tersebut. Dan yang terakhir, lingkungan harus dibuat nyaman dan kursi pun harus dibuat senyaman mungkin. Kemudian yang ketiga yaitu metode komunikasi pada lansia. Yang pertama yaitu duduk, tegak, rileks, dan menghadapkan lansia secara muka dan dengan muka. Selanjutnya mempertahankan kontak mata, mempertahankan sikap tubuh yang terbuka. Yang keempat yaitu contoh komunikasi terapeutik pada lansia. Yang pertama yaitu latih kesabaran dan kepedulian pada lansia. Yang kedua, jangan pernah memerintah, lebih baik meminta dengan sopan. Kemudian dibandingkan berasumsi sendiri, sebaiknya perawat bertanya dulu. Kemudian berikan pilihan jika memungkinkan. Dan yang terakhir, pakai kata-kata yang sopan. Dan yang terakhir yaitu 8 bentuk komunikasi pada lansia secara umum. Yang pertama itu komunikasi dengan asertif, di mana kita menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh lansia kepada kita. Yang kedua itu komunikasi yang responsif. Komunikasi yang responsif ini komunikasi yang bersifat aktif, tidak menunggu dan bersifat segera, penuh inisiatif. Kemudian komunikasi yang fokus, komunikasi dengan sifat suportif, komunikasi dengan sifat klarifikasi, komunikasi dengan kesabaran dan keikhlasan, komunikasi terapeutik, dan terakhir adalah komunikasi nonverbal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.